welcome back to my channel. Balik lagi di channel Jas Nadine. Hari ini Jas Nadine akan membahas program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sebelum itu mohon di subscribe dan di share agar informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga sebagai pendukung konten ini agar bisa berkembang dan maju. Langsung saja saya akan membahas program itu di program kemsos.go.id. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah membuat satu program, yakni rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau biasa disebut dengan RS Rutilahu. Penanganan fakir miskin adalah salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 dan paling banyak 15 kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kriteria rumah penerima bantuan RS Rutilahu yang pertama, dinding dan atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Yang kedua, dinding dan atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Yang ketiga, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak. Yang keempat, tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus. Dan atau yang kelima, luas lantai kurang dari 7,2 meter per orang. Dan kriteria penerima bantuan RS Rutilahu. Yang pertama, fakir miskin yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, belum pernah mendapat RS Rutilahu. Yang ketiga, memiliki kartu tanda penduduk KTP dan kartu keluarga KK. Dan yang keempat, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Dan mekanisme penyaluran bantuan sosial RS Rutilahu diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Kemudian hak dan kewajiban penerima bantuan RS Rutilahu yang pertama, membentuk kepengurusan RS Rutilahu. Yang kedua, membuat rincian jenis bahan baku yang diperlukan serta besarnya biaya. Yang ketiga, menerima dan memanfaatkan dana RS Rutilahu. Yang keempat, melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kwitansi atau faktur pembelian bahan bangunan. Yang kelima, menyelesaikan RS Rutilahu paling lambat 100 hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok. Yang keenam, mendokumentasikan RS Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir. Dan yang ketujuh, membuat laporan pertanggungjawaban RS Rutilahu. Dan untuk besar bantuan RS Rutilahu sebesar 15 juta rupiah per rumah.
Pelaksanaan RS Rutilahu dapat didukung dengan dana swadaya masyarakat. Kemudian tahapan pengusulan RS Rutilahu yang pertama, perorangan, masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Yang kedua, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RS Rutilahu sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang ketiga, Dinas Sosial Kabupaten Kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Yang kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima RS Rutilahu. Yang keenam, hasil penetapan lokasi dan penerima RS Rutilahu disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dan yang ketujuh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerima program. Untuk informasi lebih detail bisa langsung akses di kontak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menghubungi dan mengisi formulir di link kemsos.go.id atau juga bisa langsung melalui telepon di 021 310047 atau juga bisa melalui email di info@kemsos.go.id dengan waktu kerja Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, itu tadi adalah informasi penting mengenai bantuan dari Kementerian Sosial. Agar informasi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga di-subscribe agar selalu mendapat informasi terkini seputar bantuan dari kementerian dan pemerintah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.